Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dakwah Islam rahmatan lil alamin di channel Tasyir Hidayat. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi wisata Waduk Gondang Dulur yang terletak di Kabupaten Lamongan. Bagaimana video selengkapnya? Jangan lupa untuk sodakoh daripada share, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya agar Anda terus dapat mengikuti video-video terbaru dulur. Sahabat channel Tasyir Hidayat, begitu aneka ragam objek wisata yang ada di Kabupaten Lamongan. Kali ini kita akan berkunjung ke objek wisata Waduk Gondang. Waduk Gondang di Lamongan menjadi salah satu destinasi favorit para wisatawan saat berkunjung ke kabupaten yang dikenal dengan sebutan kota soto dulur. Di balik pesona keindahan alamnya, waduk yang berjarak sekitar 19 km dari arah barat kota Lamongan dulur, ini ternyata menyimpan sejumlah cerita yang sangat menarik, mungkin belum diketahui oleh orang banyak. Secara administratif, wilayah waduk ini berada di dua kecamatan dulur, yaitu Kecamatan Sugiyo dan Kecamatan Sambeng. Di Kecamatan Sugiyo, waduk ini meliputi Desa Gondang Lor, Desa Deketagung, Desa Kalitengah, Desa Daliwangun, dan sebagian Desa Sidorejo. Sedangkan di Kecamatan Sambeng meliputi Desa Segidang dan Desa Wonorejo dulur. Nama Waduk Gondang sendiri kembali mencuat usai terjadinya insiden perahu yang tenggelam sekitar 2 bulan yang lalu dulur. 3 korban jiwa terjadi pada hari Minggu 7 Februari 2022 dulur. Apa saja yang menarik yang bisa diulas dari Waduk Gondang ini? Yang pertama yang menarik, diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto. Diketahui waduk yang berada di wilayah selatan Kabupaten Lamongan ini adalah salah satu waduk yang dibangun dan diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto, presiden yang kedua dulur. Waduk Gondang ini dibangun di masa pemerintahan Bapak Soeharto, presiden kedua Republik Indonesia. Diresmikan oleh Bapak Soeharto pada tahun 1987, ujar pemerhati budaya Lamongan Bapak Nafsil Abdul Rauf. Menurut Bapak Nafis ini, waduk ini memiliki luas 6.060 hektar dulur. Luas banget kan? Kedalamannya sekitar 29 meter. Lalu bendungannya memiliki panjang 903 meter. Panjang banget lur. Dan tingginya 27 meter. Waduk ini dimanfaatkan untuk pengairan sawah irigasi seluas 6.233 hektar, utamanya saat musim kemarau. Seiring perkembangan zaman, selain menjadi wilayah penampung air untuk irigasi, Waduk Gondang juga menjadi salah satu lokasi wisata yang ditunjang dengan berbagai sarana. Salah satunya adalah wahana permainan. Selain itu, Waduk Gondang juga ditunjang dengan sejumlah fasilitas dulur. Fasilitas yang seluasnya sekitar 5 hektar ini seperti tempat perkemahan, dilengkapi dengan outbound, dilengkapi dengan tempat-tempat kuliner, kemudian beberapa permainan anak-anak dulur. Di sana banyak sekali permainan dan untuk menambah daya tarik daripada wisata Waduk Gondang ini dulur. Yang kedua yang menarik dari Waduk Gondang berkaitan dengan Sungai Gondang yang hilang. Cerita Sungai Waduk Gondang yang hilang ini salah satu hal yang menarik yang kedua dulur. Menurut Bapak Nafis mengungkapkan bahwa waduk yang mulai dibangun pada tahun 1976 hingga 1986 ini telah menghabiskan biaya sekitar 14,902 miliar. Kata Bapak Nafis menyebutkan biaya pembangunan Waduk Gondang ini dulur.
waduk ini berhubungan erat dengan Sungai Gondang yang hilang. Sungai Gondang yang hilang tersebut menghubungkan antara Bengawan Solo melalui Sungai Bengawan Zero dengan Sungai Berantas, kata Bapak Nafis. Berdasarkan data peta yang dipublikasikan pada Oktober 1911, Bapak Nafis menyampaikan dapat ditarik kesimpulan, kata Bapak Nafis, bahwa keberadaan sungai penghubung tersebut sebenarnya masih ada hingga akhir abad 18 Masehi. Nah, kalau dilihat dari peta lama tahun 1811 ini, keberadaan sungai itu masih ada atau bergambar dalam peta tersebut dengan apa? Sungai Gondang, sesuai dengan penjelasan Bapak Nafis. Hal senada juga dikatakan oleh pemerhati budaya Lamongan, Bapak Supriyo. Ia meyakini jika sungai yang hilang tersebut adalah Sungai Gondang yang dulu menjadi penghubung antara Bengawan Solo dan Sungai Berantas melalui Bengawan Zero. Dulunya Bapak Supriyo menuturkan lokasi sekitar Waduk Gondang merupakan sebuah lembah dari perbukitan kapur. Di tempat ini mengalir Sungai Gondang yang ramai dilalui oleh perahu-perahu pengangkut barang dagangan dari pedalaman ke muara pantai utara di sekitar Leran dan Gresik. Bapak Supriyo mengisahkan adanya kapal dagang Cina dengan sebutan kapal Sampokong yang juga dapat berlayar hingga ke sekitar Gondang dan terdampar di Desa Gondang di mana lokasi waduk berada sekarang, kata Ketua Les Bumi NU Lamongan. Terlepas dari soal ketepatan tutur tersebut, Bapak Supriyo, satu hal yang perlu dicermati adalah keberadaan Sungai Gondang yang hari ini hanyalah sebuah aliran sungai kecil dengan lebar tak lebih dari 5 meter dan kedalaman maksimal 2 meter yang saat musim penghujan kerap meluap di jalan sekitar desa. Sesuai peta tahun 1811 yang silam, nampak Sungai Gondang adalah sungai besar yang menjadi penghubung transportasi air dari wilayah pedalaman ke Sungai Bengawan Zero hingga Leran Gresik. Dari peta tersebut juga diketahui jika aliran Sungai Gondang masuk ke Bengawan Zero yang alirannya juga terhubung dengan Bengawan Solo yang saat itu masih bermuara di sekitar Desa Badanten, Kecamatan Bungang Gresik, kata Bapak Supriyo. Nah, hal yang menarik yang ketiga, dulur, keberadaan makam Mbok Rondo Gondang atau Dewi Sekar Dadu. Menariknya lagi, di sekitar Waduk Gondang ini juga terdapat makam yang sering didatangi penziarah yang dikabarkan merupakan makam Dewi Serdadu, ibu kandung dari Sunan Giri, salah satu wali Songo yang menyiarkan Islam di tanah Jawa, dulur. Lokasi makam itu di Desa Gondang, Kecamatan Sugiyo, yang ditandai dengan adanya bangunan seluas 64 meter persegi berlantai keramik putih dan berada di tengah-tengah tanah yang dikelilingi pagar bata. Konon Mbok Rondo Gondang ini, dulur, yang juga dipercaya sebagai Dewi Sekar Dadu, ini melakukan kontak dagang dan penyebaran agama bersama jaringannya dari sekitar Giri hingga ke pelosok pedalaman Lamongan. Beliau tinggal hingga sekian waktu sampai meninggal dunia dan dimakamkan di Desa Waduk Gondang, kata Bapak Supriyo. Hal yang menarik yang keempat, prasasti Gondang yang mirip prasasti Airlangga. Masih di sekitar Waduk Gondang. Di tempat ini juga terdapat sebuah batu prasasti yang diduga kuat berasal dari masa akhir pemerintahan Airlangga atau masa Jenggolo yang dikenal dengan nama Prasasti Gondang, tepatnya berada di Desa Gondang Lor, Kecamatan Sugiyo.
Secara rinci prasasti ini memiliki bentuk kurawal pada bagian atasnya, dan saat ini kondisi aksara pada prasasti ini hampir sudah tak bersisa dan tak terbaca. Sekitar tahun 1997, Dr. Nini Susanti, arkeolog dari UI, saat meneliti masih sempat melihat jejak guratan aksaranya. Dari keterangan beliau dan dari data registrasi tahun 1906 yang dilakukan oleh pemerintah Belanda menyatakan bahwa prasasti ini memiliki aksara Jawa kuno. Meski kondisi aksara tak terbaca karena aus, dari paleografinya ada banyak kemiripan dengan prasasti masa Airlangga yang lain yang ada di Lamongan, sehingga dugaan mengarah bahwa prasasti ini memiliki kaitan dengan pemerintahan masa Airlangga ataupun masa anaknya yang bernama Mapanji Garasakan, kata Bapak Supriyo. Tak cukup itu dulur, dugaan prasasti Gondang berasal dari masa Airlangga ataupun anaknya ini menurut Bapak Supriyo tentunya bukan hanya didasarkan atas adanya aksara prasasti saja. Dari penelusuran yang pernah dilakukan oleh Bapak Supriyo bersama teman-temannya sesama pecinta budaya Lamongan, ternyata juga banyak ditemukan pecahan koin kuno, porselin Cina kuno, dan juga gerabah lokal di sekitaran lokasi Waduk Gondang. Dari fragmen keramik asing tersebut terdapat fragmen keramik masa sekitar abad 11 sampai dengan 13 cukup dominan, jelas Bapak Supriyo. Nah, yang menarik yang kelima, yang terakhir dulur, pusat perdagangan masa lalu. Jadi Waduk Gondang ini punya peristiwa yang menarik, pusat perdagangan masa lalu, dengan temuan-temuan yang disebutkan oleh Bapak Supriyo. Itu baik Bapak Supriyo maupun Bapak Nafis meyakini jika desa dan Sungai Gondang yang hilang ini dulunya adalah pusat perdagangan di masa lalu. Apalagi berdasarkan data yang dihimpun sebelumnya, Sungai Gondang ini juga ramai dilalui oleh perahu-perahu yang mengangkut barang dagangan dari pedalaman ke muara pantai utara di sekitar Leran dan Gresik. Dengan kondisi ini menjadi wajar jika pada masa abad 10 hingga sekitar abad 15 Desa Gondang dan Sungai Gondang yang hilang menjadi pusat perdagangan masa kuno di wilayah pedalaman Lamongan, kata Bapak Supriyo. Demikian dulur tentang kisah-kisah Waduk Gondang dan 5 hal yang menarik di Waduk Gondang. Maka alangkah indahnya, alangkah baiknya bila Anda mengunjungi Waduk Gondang untuk berwisata bersama keluarga. Jangan lupa dulur untuk senantiasa sedekah, like, subscribe. Untuk perkembangan channel ini adalah untuk pengembangan dakwah Islam. Jadi semuanya bila ada dimonetasi oleh YouTube dan ada hasilnya, dana seluruhnya akan saya pakai untuk pengembangan dakwah agama Islam. Dimanapun Anda yang beragama Islam, monggo sedekah, like, subscribe, dan bunyikan notifikasi loncengnya. Terima kasih Anda menonton sampai selesai. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kehidupan Anda, keluarga Anda, dan seluruhnya dapat barokah dari sedekah, like, subscribe, dan membunyikan notifikasi lonceng agar Anda terus dapat mengikuti video-video terbaru. Demikian dulur, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.